Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asar Jasa, kelas desain grafis, Universitas Telkom Cabang Kendal. Akan menjelaskan tentang perkembangan komik di Indonesia dari masa ke masa. Secara umum, pengertian komik adalah gambar-gambar yang bercerita dengan narasi tulisan. Karenanya, mengkaji komik sebagai karya seni bukan semata-mata memperhatikan aspek seni rupa, yaitu gambar, gaya gambar, grafis, atau komposisi, melainkan juga aspek sastra, seperti genre cerita, gaya penulisan, dan tema. Perpaduan rupa dan cerita itu menjadi isi tempat penyampaian ide-ide pembuatannya. Seni komik dunia di setiap negara memiliki gaya yang khas. Keseragaman ini muncul dari tradisi komik dan jernih rupa dalam konteks kebudayaan masing-masing. Sebagai contoh, komik Amerika dan Eropa sama-sama memberikan penekanan pada logika pembaca dan gaya tutur yang stabil. Komik Jepang bertutur dengan lebih banyak memunculkan efek emosi dari gambar-gambar suasana. Komik Amerika lebih banyak membuat cerita-cerita pendek, sedangkan komik Eropa hampir selalu berisi petualangan panjang. Pembuatan komik modern di Amerika lebih banyak merupakan kerja tim yang melibatkan banyak pihak dengan spesialisasi mereka masing-masing. Pengawas cerita, penulis, pembuat teks, editor, penata letak, penggambar, sketsa, penebal garis, pemberi warna, dan lain-lain. Di Eropa dan Jepang, orang yang terlibat dalam pembuatan komik jumlahnya lebih sedikit. Produksi hanya dikerjakan oleh satu seniman yang mengerjakan semua proses. Secara historis, komik Indonesia diyakini telah muncul sejak adanya relief pada candi-candi di Pulau Jawa. Relief-relief ini memang sesuai dengan definisi komik seperti yang telah dikemukakan di atas. Namun, komik Indonesia modern belum benar-benar muncul hingga saat setelah masa kemerdekaan. Sebelum masa itu, orang Indonesia dibiasakan menyaksikan komik strip, karikatur koran, dan poster propaganda di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Harian-harian di masa kemerdekaan memuat macam-macam komik strip impor terjemahan dari Eropa dan Amerika. Buku komik barat terjemahan juga membanjiri pasaran. Pengaruh komik strip itu sebegitu kuat dan mempengaruhi karya komik lokal. Tidak mengherankan jika cara bertutur dan gaya grafis dalam tradisi komik Indonesia lebih banyak dipengaruhi komik barat. Generasi 1930-an, komik Indonesia pada awal kelahirannya dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu komik strip dan buku komik. Kehadiran komik-komik di Indonesia pada tahun 1930-an dapat ditemukan pada media Belanda seperti De Java Boot dan De Orient, di mana terdapat komik-komik seperti Flippe, Fling, dan Flash Garden. Pat On, seorang peranakan Tionghoa, adalah karakter komik Indonesia yang pertama-tama merupakan karya Ko Wan Ki yang terbit rutin di surat kabar Simpo. Generasi 1940 sampai 50-an, sekitar akhir tahun 1940-an, banyak komik-komik dari Amerika yang disisipkan sebagai suplemen mingguan surat kabar. Di antaranya adalah komik seperti Tarzan, Rip Kirby, Phantom, dan Johnny Hazard. Generasi 1960 sampai 70-an, adaptasi dari komik asing dalam komik Indonesia merupakan tantangan dan
tantangan dan kritikan bagi kalangan pendidik dan pengkritik budaya. Karena itu penerbit seperti Melodi dari Bandung dan Kengpo dari Jakarta mencari orientasi baru dalam melihat kembali kepada khasana kebudayaan nasional. Sebagai hasil pencarian itu, maka cerita-cerita yang diambil dari wayang Sunda dan Jawa menjadi tema-tema prioritas dalam penerbitan komik selanjutnya. Di generasi 1990 sampai 2000-an ditandai oleh dimulainya kebebasan informasi lewat internet dan kemerdekaan penerbitan. Komikus mendapat kesempatan untuk mengeksploitasi gayanya masing-masing dengan mengacu kepada banyak karya luar negeri yang lebih mudah diakses. Selain itu, beberapa judul komik sebelumnya mengalami kesulitan untuk menembus pasar dalam negeri, juga mendapat tempat dengan maraknya penerbit komik bajakan. Selain itu, penerbit besar mulai aktif memberikan kesempatan kepada komikus muda untuk mengubah image komik Indonesia selama ini terkesan selalu serius menjadi lebih segar dan muda. Di tahun 2000-an ini komik kan Indonesia mulai bangkit kembali dengan munculnya platform digital seperti Line Webtoon, Kayo Komik, dan Komik.com. Karya-karya komikus Indonesia yang terkenal di era ini yaitu Shizuki, Tailalat, Egnoid, Flowers, dan Me Prewedding. Komik Indonesia yang kini berfokus melalui platform digital justru dapat menambah popularitasnya hingga ke mancanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.